teman-teman, kembali lagi bersama saya, Patricia Danur, mahasiswi Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, program studi keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Pertanian, dengan NPM 20201090. Pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep hubungan antar manusia, konsep diri, dan teori Johari Window. Tugas ini adalah tugas mata kuliah Komunikasi dalam Keperawatan dengan dosen pengampu Bapak Yohanes Cakri, Master Kesehatan. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita harus mengetahui tentang definisinya. Manusia adalah makhluk sosial. Untuk bertahan hidup, harus ada sosialisme atau hubungan dengan manusia lain, dan hal ini tak bisa dihindari, mutlak dilakukan manusia, apalagi pada masa sekarang ini. Hubungan antar manusia dengan hubungan kemanusiaan sesungguhnya mempunyai pengertian yang berbeda. Dalam setiap bentuk hubungan antar manusia lebih mendominasi daripada hubungan kemanusiaan. Dalam pengertian hubungan antar manusia, bukan hanya dalam wujudnya saja, tetapi juga dari sifat-sifatnya, waktunya, cara bicaranya, sikapnya, tingkah lakunya, pribadinya, dan berbagai macam aspek kejiwaan yang ada pada diri manusia. Yang pertama, pengertian hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia adalah kemampuan menganalisis sifat atau tingkah laku pribadi seseorang. Ruang lingkup hubungan antar manusia dalam arti luas adalah interaksi antara seseorang dengan orang lain secara tatap muka dalam segala situasi dan dalam semua bidang kehidupan, sehingga menimbulkan kebahagiaan dan kepuasan hati pada kedua belah pihak. Proses interaksi melibatkan perasaan. Kata yang diucapkan dalam komunikasi mencerminkan perasaan dan sikap. Proses menyesuaikan diri. Hubungan antar manusia secara luas mencoba menemukan, mengidentifikasi masalah dan membahas untuk mendapatkan pemecahan masalah. Tujuan dari hubungan antar manusia adalah agar tercapainya kehidupan yang harmonis, yaitu masing-masing orang saling bekerja sama dengan menyesuaikan diri terhadap satu dengan yang lain, dengan memanfaatkan pengetahuan tentang faktor sosial dan psikologis. Hal ini disebabkan karena masyarakat atau lingkungan sosial, setiap orang mempunyai kepentingan dan harapan yang berbeda-beda atau bersaing satu sama lain. Teknik hubungan antar manusia atau pribadi. Teknik hubungan antar manusia ini menjalin hubungan antara manusia adalah dengan yang pertama, melakukan kontak sosial. Kontak sosial adalah hubungan antar satu pihak dengan pihak yang lain yang merupakan terjadinya awal interaksi. Yang kedua, tindakan sosial. Tindakan sosial dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, tindakan rasional instrumental. Tindakan yang memperhitung kesesuaian antara cara dan tujuan. Yang kedua, tindakan rasional presentasi nilai. Tindakan yang berkenan dengan nilai dasar dan masyarakat. Yang ketiga, tindakan rasional tradisional. Tindakan yang dilakukan berdasarkan perkembangan atas adat istiadat atau kebiasaan. Yang keempat, tindakan efektif. Tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok berdasarkan perasaan atau emosi. Yang ketiga, melakukan komunikasi. Proses komunikasi terjadi saat kontak sosial berlangsung secara harfiah. Komunikasi merupakan hubungan atau pergaulan dengan orang lain. Dan yang kedua, kita membahas tentang konsep diri.
Konsep diri merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan dalam komunikasi antar pribadi. Kunci keberhasilan hidup adalah konsep diri positif. Dua macam konsep diri adalah sebagai berikut. 1. Konsep diri negatif. Peka pada kritik, responsif sekali pada pujian, hiperkritis, cenderung merasa tidak disenangi orang lain, bersikap pesimistis pada kompetensi. 2. Konsep diri positif. Yakin akan kemampuan mengatasi masalah, merasa setara dengan orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu, sadar akan keinginan dan perilaku tidak selalu disetujui oleh orang lain, mampu memperbaiki diri. Hal-hal yang penting dalam konsep diri adalah: yang pertama, pandangan individu terhadap orang lain. Dan yang kedua, suasana keluarga yang harmonis. Yang ketiga, penerimaan keluarga. Komponen konsep diri adalah: 1. Gambaran diri adalah sikap individu terhadap tubuhnya, baik sadar maupun tidak sadar, meliputi performance, potensi tubuh, persepsi, dan perasaan tentang ukuran dan bentuk tubuh. Kedua, ideal diri. Ideal diri adalah persepsi individu tentang perilakunya yang disesuaikan dengan standar pribadi yang terkait dengan cita-cita. Yang ketiga, harga diri. Harga diri adalah penilaian individu terhadap hasil yang dicapai dengan cara menganalisis sebagai jauh perilaku individu tersebut. Dan yang terakhir, bagian teori Johari-Winddorf. Teori Johari-Winddorf mengemukakan 4 tipe kepribadian, yaitu daerah aktivitas bebas mengenal diri. Di sini, seseorang mengenal diri sendiri dan dikenal oleh orang lain. Berarti, kita sangat tahu tentang diri kita, tahu persis apa yang diri kita rasakan sendiri, bahkan menyesuaikan diri sendiri karena kita sudah bisa menyesuaikan diri sendiri. Yang kedua, daerah buta mengenal diri. Di sini, kita tidak mengenal diri sendiri tapi dikenal oleh orang lain. Karena kita terbuka, jadi kita dikenal oleh orang lain. Yang ketiga, daerah menghindari diri. Kita mengenal diri sendiri tapi tidak dikenal oleh orang lain. Bisa jadi kita terlalu tertutup dan cenderung menyembunyikan sehingga orang lain tidak mengenal kita. Yang keempat, daerah aktivitas yang tidak diketahui. Kita tidak mengenal diri sendiri dan orang lain pun tidak mengenal kita. Ini akan menjadi sulit karena tidak adanya yang mengenal kita. Untuk video dari saya minta maaf jika ada kesalahan dalam materinya. Sekian dan terima kasih. Still burning. So if you're gonna